Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Gimana nih kabar kalian udah sore-sore gini? Aduh, capek. Habis istirahat tadi. Capek, Bu. Oh iya. Gila, Mari tepuk tangan dulu buat Inaya. Inaya katanya mata pelajaran favoritnya ya? Iya. Di sini hari ini kita akan belajar tentang fungsi. Kan kemarin kita udah belajar tentang relasi ya. Nah, materi selanjutnya yang akan kita pelajari ini adalah tentang fungsi. Nah, sebelum itu kita harus tahu kenapa kalian mempelajari materi ini. Kalian diharapkan mampu mendefinisikan fungsi, lalu mendefinisikan dan membedakan fungsi yang terbagi menjadi subjektif, injektif, dan bijektif, serta mengidentifikasi jenis fungsi pada suatu relasi. Next. Nah, sebelum itu, Ibu mau tanya nih ke kalian. Kan sebelum pertemuan di sebelumnya, Ibu udah bilang nih untuk mencari tahu tentang fungsi. Apa yang kalian dapetin yang dimaksud dengan fungsi? Siapa yang tahu? Belum tahu, Ibu. Belum tahu? Kan Ibu udah seurus. Wah, untuk para Inaya, katanya suka belajar ini. Katanya suka belajar ini, Naya. Suka aja, Bu. Suka lupa juga, Bu. Suka lupa ya maksudnya ya? Oke. Gak ada yang tahu nih? Gak ada, Bu. Gak ada yang belajarin. Kan belum dipelajarin, salah. Iya. Iya. Oke, kita lanjutin ya. Apa itu fungsi? Nah, fungsi itu atau yang biasa disebut pemetaan itu adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Nah, semua anggota himpunan A atau daerah asal yang disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B itu bisa disebut daerah kawan atau disebut kodomain. Nah, hasil dari pemetaan itu antara domain dan kodomain disebut dengan range atau range fungsi atau daerah hasil. Di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Lanjut ya. Iya. Nah, cara buat nyatain fungsi itu ada berapa? Ada 3. Sebutin coba Devina. Oke, yang pertama ada diagram panah, Ya. yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang terakhir diagram kartesius. Oke, ini kan fungsi ya. Nah, di relasi sama atau enggak buat nyatainnya? Sama. Betul. Ya. Betul. Nah, di sini ada contohnya nih. Diketahui himpunan A-nya itu A, I, U, E, O, dan B-nya itu 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini ya di bagian A kita diminta buat diagram panah yang menunjukkan pemetaan F yang ditentukan oleh A itu dipemetakan ke 1, I dan ke 2, U ke 1, E ke 4, dan O ke 2. Nah, di sini kalian bisa lihat nih diagram panah tuh kayak gini, teman-teman. Ya. Ini relasi sama kan? Ya. Nah, tadi tuh mintanya A itu ke 1, I ke I 2, ke 2, U ke 1, E ke 4, dan O ke 2. Nah, yang di D itu nyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan. Siapa yang mau mencoba menjelaskan? 13. Siapa? Apa? Pakai absen? Ya, Coba boleh. ya. Sekarang tanggal 13 siapa? Bulan 6, Bu. Oh, bulan 6 boleh. Siapa yang absennya ke 6? Melia. Boleh Eliana. Jelasin yang B, pasangan berurutan. Nyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan. Ya. Gimana caranya? Itu yang kedua, Yang ini caranya A1, I2, U1, E4, dan O2. Nah ya, jadi cara buat nyatain himpunan pasangan berurutan itu kita sama kayak himpunan gitu, tapi kita gabungin yang tadi yang kita disuruh kan, A sama I sama 2, U dan 1, E dan 4, O dan 2. Nah, next yang cara ketiga itu ada nyatakan dengan diagram kartesius. Siapa yang mau menjelaskan juga? Aku deh, Bu. Oke, boleh Adita. Gimana Adita? Kan yang gambar ke yang paling kanan itu ya, Bu? Iya ini. Nah, itu yang AIUEO-nya di
bagian X, terus yang bagian Y-nya itu yang B-nya. Nah kan Ya. dia A itu pasangannya 1, Ya. jadi X-nya itu A, berarti Y-nya 1. Iya. Nah jadi dia di titik A, 1. Boleh Adita maju. Oh maju. Iya, Baik. Boleh. Asik. Jadi gini teman-teman. Gimana tuh Adita? Nih kan yang pertama tuh A sama 1. Nah Ya. kita lihat nih X-nya, berarti kita lihat A. Terus yang Y-nya kita lihat 1. Nah kita taruh titik nih di A, 1. Ini buat yang A sama 1. Nah terus yang satunya lagi tuh I kedua. Nah berarti kita X-nya lihat yang I, terus kita lihat Y-nya yang 2. Jadi titiknya kita taruh ya. Nah, kita udah belum? Nah jadi kita taruh titiknya di I, 2. Iya. Terus yang U juga sama, U dia pasangannya sama 1. Berarti X-nya di U, terus Y-nya di 1. Jadi U, 1. Terus yang E-nya juga sama, dia E sama 4. Berarti E-nya di sini, X-nya E, Y-nya 4. Jadi E,4. Yang O-nya juga sama, jadi O,2. Begitu. Kenapa? Aduh. Ibu mau tanya nih, kenapa A, I, U, E, O-nya di sumbu X ya? Karena enggak yang 1, 2, 3. Karena A itu domain. Kalau domain biasanya di sumbu X bukan? Ah, ya betul gitu ya teman-teman. Jadi kalau dia itu kayak itu ya dari sumbu X. Kasih Ibu. Ya, nanti Ada dia, Bu. Nanti ya. Oh ya Bu, oke Bu. Ya, mandiri banget Pak. Iya tuh, kamu. Oke, next di sini ada contoh lagi nih. Fungsi A mengatakan B digambarkan sebagai berikut. Nah, ini himpunan A ada 2, 4, dan 6. Dan himpunan B itu ada 1, 2, 3, dan 4. Dari sini kalian bisa nyimpulin apa nih? Domainnya apa? Kodomainnya apa? Range-nya apa? Domainnya 2, 4, 5. Domainnya 1, 2, 3, 4, 5. Domainnya 1, 2, 5. Betul. Nah, kita lihat nih X-nya. Nah, dari diagram panel di samping dapat kita lihat itu domainnya itu ada 2, 4, dan 6. Kodomainnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan range-nya itu adalah 1, 2, dan 5. Itu daerah hasilnya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup ya. Nah, sampai sini bisa dikatakan kalau fungsi itu merupakan bentuk relasi khusus. Setiap fungsi sudah pasti relasi, tapi setiap relasi belum tentu merupakan fungsi. Oleh karena itu, ada syarat khusus nih yang harus kita penuhi agar si relasi ini bisa dikatakan fungsi. Ada yang tahu apa aja? Nggak, belum tahu. Oke, kita next ya. Nah, syarat relasi dapat dikatakan fungsi itu ada 2. Siapa yang mau bantu bacain? Saya Bu. Devina, boleh. Jadi ada 2 syarat suatu relasi dapat dikatakan fungsi, yaitu yang pertama tidak boleh ada anggota domain yang tidak berpasangan. Artinya seluruh anggota domain harus memiliki pasangan. Yang kedua tidak boleh ada anggota domain yang berpasangan lebih dari 1 atau bercabang. Nah, di sini domain tadi apa? Yang awal Daerah asal. Nah, daerah asalnya itu anggota di daerah asal nggak boleh ada yang nggak berpasangan. Jadi dia harus berpasangan ke daerah kodomain ya. Nah, terus seluruh anggotanya ini anggota domainnya ini nggak boleh berpasangan lebih dari 1, teman-teman. Jadi dia harus 1 aja gitu. Iya betul, nggak boleh 2 ya teman-teman. Oh, iya. Oke, next ya. Di sini ada contohnya teman-teman. Ada contoh 1, 2, 3, dan 4. Terus di sini ibu mau menanyakan kalian ini tuh bentuk relasi atau bentuk fungsi. Dari gambar pertama, ini bentuk apa? Fungsi. Kenapa? Punya pasangan itu juga Ada yang selingkuh. Oke. Gak ada yang selingkuh ya, betul. Kalau yang gambar kedua, Relasi. relasi. bukan fungsi ya. Kenapa? karena satunya ada Iya, Domainnya 1, kodomainnya A sama C. Iya, betul. Gimana Salwa? Coba.
Yang keras. Karena yang domainnya 1 itu punya pasangan di kodomainnya itu A sama C. Iya. Terus yang duanya? Duanya nggak punya pasangan. Belum. Betul. Nih, kalau yang gambar ketiga, bentuk apa? Fungsi dong. Fungsi karena kan yang penting punya pasangan. Relasi. Relasi, kenapa relasi? Soalnya pasangannya yang B. Kodomanya cuma satu. Range-nya cuma satu. Gimana? Iya, yang ketiga, apa bentuk apa? Fungsi. Kenapa fungsi? Karena semuanya ada pasangan. Domain ada pasangan. Fungsi. Ya, fungsi. Next, yang keempat. Bukan dua. Fungsi. Kenapa? Karena punya dua pasangan. Ya, empatnya dia punya 2 pasangan ya, teman-teman. Nggak boleh. Oke. Next. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis fungsi. Nah, jenis-jenis fungsi itu ada berapa dari sini? 3. Yang pertama ada fungsi Injektif. Yang kedua Subjektif. Yang ketiga Kalian tahu nggak sih apa bedanya? Tahu. Oke, Baru Ibu dengar, jelasin. Bu. Baru dengar? Iya, Bu. Nah, Ibu jelasin apa itu fungsi injektif, subjektif, dan bijektif. Di sini yang pertama ada fungsi injektif. Fungsi injektif itu fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Pada fungsi injektif, anggota kodomainnya juga boleh tidak memiliki pasangan. Jadi, anggota ini nih, yang B, hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Ya. Lalu pada fungsi injektif juga, anggota kodomainnya juga boleh nggak memiliki pasangan. Nah, kalau di gambar ini nih, kan ada rumah adat sama daerahnya kan? Nah, yang pertama itu rumah adat Banda Aceh. Nah, dia di Banda Aceh kan, ada di B nih Banda Aceh. Nah, yang kedua ini ada rumah adat aling-aling yang berasal dari Bali, teman-teman. Nah, dia yang ketiga ada Lamban Pesagi, yaitu dari Lampung. Nah, kalau dari sini kan kodomainnya ini cuma boleh berpasangan sama satu. Betul nggak? Betul. Nah, terus yang kedua itu anggota kodomainnya boleh tidak mempunyai pasangan. Di sini ada yang nggak punya pasangan kan? Ini disebut fungsi injektif. Iya. Selanjutnya, ada yang mau tanyakan dulu nggak? Aman ya. Selanjutnya ada fungsi surjektif. Nah, di sini fungsi surjektif itu adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Nah, pada fungsi surjektif, anggota kodomain boleh berpasangan lebih dari satu dengan anggota domain. Nah, contohnya di sini ada makanan nih. Siapa yang lapar? Saya. Lapar semua ya? Siapa yang suka onde-onde? Aku. Enggak. Ini apa? Lepon. Siapa yang suka popon? Ini? Siapa yang suka lupis? Oh, kalian memakan segala ya? Nah, di sini itu apanya sih? Kalau yang di daerah B ini isinya ya, betul. Nah, kalau si onde-onde isinya apa? Kacang. Klepon isinya? Gula merah. Lupis? Gula merah. Gula merah salah isinya. Kasih lupis nanti. Iya, toppingnya aja dia ada ini ya. Nah, tadi katanya fungsi subjektif itu anggota kodomainnya boleh ada yang tidak berpasangan. Nah, pada fungsi surjektif ini, anggota kodomain boleh berpasangan lebih dari satu dengan anggota domain. Nah, kalian lihat di sini nih, yang si gula merah. Dia kan punya pasangan dari si domainnya ada 2 nih. Ada lupis sama klepon. Nah, kalau kayak gitu disebut dengan fungsi surjektif. Oke? Baik. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada ya. Lanjut ke fungsi yang terakhir, yaitu fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu adalah jenis fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Dan setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Nah, di sini ini pulau apa sih? Ada yang dari Kalimantan Selatan nggak? Devin. Oh, kalau dari Jambi? Aku juga. Benar ya, Devi bapak kamu ya Devin. Kalau dari Bali? Bali ya, Ani juga Bali. Nah, kalau dari sini nih fungsi bijektif itu kan
anggota kodomainnya ini nggak boleh ada yang tidak berpasangan. Sebenarnya berpasangan nggak? Iya. Berpasangan. Terpenuhi ya. Iya. Setiap anggota kodomain ini harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Betul nggak? Terpenuhi. Nah, maka kalau fungsi kayak gini tuh disebut fungsi bijektif. Betul. Next. Nah di sini nih ada yang mau jawab nggak? Fungsinya apa? Devin, boleh. Injektif kenapa injektif? Karena Devin? kan kodomainnya berpasangan sama semua yang di domain, terus kodomainnya ada yang nggak berpasangan. Kita ada yang berbeda pendapatnya dengan Devin? Sama ya, kita lihat. Betul. Jadi udah selesai nih. Lagi bu. Ini ibu ada quiz lagi nih. Kalian boleh. Nah sebelum mulai quiz ada yang mau ditanyakan nggak dari materi kita hari ini? Aman nih, Bu. Aman ya. Oke. Nih, kalian boleh buka Kahoot. Ya, Kahoot. Sebentar ya. Sebentar teman-teman. Apa aja? Bahasa Inggris. Oke. Udah dibuka Kahootnya? Belum Ibu, bentar. Ayo boleh buka dulu ya. Kodenya belum ya Ibu? Ya nih, lagi memuat tuh. Memuat in game. Nah, gitu kodenya teman-teman. Boleh join. Ya. 75. Siapa tuh juara satu? Udah pasti juara satu. Udah. Pede ya, boleh pede gitu. Siapa kentang? Iya, kata aku dia nanti pulang dari sini beli kentang. Ada yang bermasalah ya teman-teman? Aduh, sinyal ya lama ya. Iya nih. Aku ingatnya kenapa ya? Itu jadi baunya. Wah, ada juara 2 udah. Siapa yang mau jadi juara 3? Ulan. Ini parah banget. Udah semua kan? Ada yang mau coba gabung? Ada juara 3 dong. Udah ya, mulai ya teman-teman. Boleh. Oke, mulai. Oke. Di pertanyaan pertama. 3, 2, 1. Benar atau salah? Fungsi hanya bisa dinyatakan dalam bentuk grafik kartesius. Betul atau salah? Betul. Betul. Siapa yang jawab betul? Angkat tangan. Bintang jawab betul, Bintang. Salah. Oh, salah. Siapa yang jawab betul tadi? Coba yang udah Nggak ada yang ngaku nih ya, udah lanjut. Tapi kalau tadi udah ibu jelasin ya, itu bisa dinyatakan dalam 3. Ada grafik kartesius, pasangan berurutan, dan diagram persegi. Next. Next, benar atau salah lagi? Semua range pasti ada kodomain. Di semua range, hasil range itu ada kodomain. Ngerti gak? Enggak. Nih kan saya ada hasil range nih. Itu hasilnya tuh Ada kodomain gitu kan. Iya. Ada yang kodomain. Iya, betul. Ada kodomain gitu. Ada yang suaranya benar atau salah? DNA asal pada relasi dan fungsi disebut kodomain. Ayo. Juara 1. Ayo buang main. Ayo. Juara 1 main, juara 1.
Ayo, ayo. Ayo, ada satu. Jawabannya, saya udah jawab salah nih. Betul. Next ya. Jadi udah paham. Wah, next, benar atau salah? Pemetaan memasangkan setiap anggota kodomain dengan tepat satu anggota domain. Ayo. Oh, salah ya? Ayo. Tapi kan Pemetaan itu fungsi. Fungsi itu memasangkan setiap anggota kodomain dengan domain. Lah berarti apa? Ya teman-teman, next. Misal diketahui himpunan pasangan berurutannya itu daerah asalnya apa? Ayo. Ayo, siapa yang tadi namanya juara 2 tuh disuruh pamit. Wih, betul ya teman-teman. Berarti daerah asalnya itu adalah 1, 2, dan 3. Next. Wih, kita tuh memimpin ya. Nah, range dari diagram Cartesius di atas adalah, nah ini guys, lihat range-nya, kelihatan nggak? Ayo, apa? Ayo. Ayo, juara 1 bisa dong, juara 1. Kayaknya enggak. Iya, juara 1 kok bisa. Juara turun deh juara 1. Wih, bener nih, kenapa yang hidup cuma 9? Main? Oh, masih mikir ya. Nah, jadi tadi range-nya itu adalah A, B, D, dan E, teman-teman, dari gambar yang tadi. Habis lu. Next. Nah, pada pemetaan yang kalian lihat kodomainnya itu apa? Kodomain apa tadi? salah ya? Ayo. Baru 8 nih yang jawab nih. Kata soal kuning teman-teman toh. Itu umum itu keluar. Yang betul itu biru ya. Ada 0, 2, 3, 5, dan 6. Next. Ya. Kurang cepat ya, juara 1 jawabnya. Nah, manakah di antara relasi berikut yang merupakan fungsi? Ya. Gimana, Bu? Sabar nih, bisa disambungkan kembali teman-teman. Jawabannya aja Bu, apa Bu? Merah, kuning, hijau, biru. Iya. Nah, mana ayo relasi berikut yang merupakan fungsi? Ayo. Yang jawab yang benar ya. Udah merah ya, ini juara 1. Iya. Ayo. Baru 4 Bu yang Iya, berarti waktu kecepatan ya? Atau kalian? Oke, boleh next aja coba ya. Iya, nggak berubah. Next. Nggak bisa. Nah, coba. Ya, aku di-connect juga. Iya. Bu kok udah beres Bu? Ya. Coba next. Nah nih. Nggak bisa, Ya jaringannya ya teman-teman. Ada di ibunya udah Berarti ambil juara sebelum salah. Nah tadi dari yang hasil tadi, bukan Jarwo yang pertama. Siapa yang bukan Jarwo? Aku, Bu. Tangan buat Adita. Maaf ya teman-teman, kita berkendala jaringan nih. Ya, nggak apa-apa, Ibu. Tapi udah 10 dari 12 ya, berarti udah lebih dari setengahnya. Keren ya teman-teman. Semangat.
Nah, karena kalian nih udah lumayan, kuisnya juga udah banyak yang benar. Nah, di sini udah mau di akhir nih. Kita udah kuis, kita udah mempelajari materi. Dan yang tadi kuis tadi ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada ya, kayak tadi semua ya. Nah, di sini ibu ada tugas. Tugasnya berkelompok ya teman-teman. Di sini kalian boleh kerjain, nanti ketua kelasnya tolong dibagikan ya. Sekarang Bu. Nggak, nanti aja pulang nggak apa-apa. Oke, mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini ya teman-teman. Weh, dadah teman-teman. Buat ketua kelas boleh di Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak semuanya ya untuk udah ngikutin ini dengan sangat antusias. Keren buat kalian. Dan sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.